Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sejahtera buat kita semua. Bisa jadi hari ini hari terakhir kita menjalankan ibadah puasa. Kemungkinan besok kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Dan di pagi ini saya tetap ditemani sang kameramen saya, Mas Yusuf Wijayanto. Saat ini saya ajak ke lahan saya. Saat ini lahan saya tanami apa Cupki? Kacang hijau. Kacang hijau. Tujuan saya tanami kacang hijau apa dan kapan tanam kacang hijaunya nanti akan saya jelaskan secara rinci. Jadi ini tanaman kacang hijau saya tanam 2 hari sebelum jebol. 2 hari ya Kak ya? 2 hari. 2 hari sebelum panen. Bukan di tugal bukan. Bukan lewat tugal bukan, tapi lewat apa Cup? Tabur. Biok-biok. Yang nabur Mas Ucup, naburnya langsung biok-biok, bener-bener kerepen guys, terlalu rapat tapi tidak apa-apa. Wong tujuannya dari awal memang kita rolling tanaman ini tujuannya bukan untuk dipanen. Jadi pas 2 hari sebelum panen kita sebar. Jadi pas panennya diinjak-injak tidak apa-apa karena belum tumbuh. Dan pada dasarnya kalau kacang hijau itu walaupun sudah tumbuh diinjak-injak tidak apa-apa guys. Kalau dia tidak patah dia akan kembali berdiri. Ini saya lakukan rotasi tanaman dan tanamannya adalah kacang hijau. Tujuan utamanya adalah untuk apa ya? Untuk apa Cep? Untuk memutus mata rantai penyakit. Jadi banyak viewer Gusman Bojonegoro yang ngeluh, Mas Gusman tanaman saya habis ada serangan moler, saya tanami lagi moler lagi. Dan ini saya kasih solusinya. Jadi terus tanamnya kapan Mas Gusman? Nanti nunggu kacang hijau ini umur 20 harian. 20 harian, kurang lebih ya 20 hari sampai 25 hari. Kalau mau dibuat kompos jangan terlalu besar, nanti ribet untuk kultivatornya. Dan untuk kultivatornya sebenarnya rencana awal kita tidak akan melakukan pengomposan, tidak langsung akan kita kultivator. Tapi pada faktanya karena rumputnya sangat banyak, jadi kita akan tetap melakukan pembersihan rumput menggunakan herbisida. Kalau saya menggunakan herbisida kontak biasanya. Dan untuk cara pengomposannya saya mix dengan decomposer M21. Jadi nanti kalau sudah habis lebaran kemungkinan H+10 setelah lebaran ini saya spray karena ini panen di pertengahan puasa. Jadi nanti pas H+10 ini kacang hijau sudah 25, sudah rata dan akan kita spray memakai herbisida kontak, kita mix dengan M21 untuk pengomposannya. Jadi sedikit masukan dari saya untuk petani bawang merah ini khususnya dan petani pemula pada umumnya. Kalau habis tanam bawang merah itu hendaknya kasih jeda. Jangan ngikuti orang-orang yang habis tanam buru-buru habis panen terus buru-buru tanam lagi. Biasanya petani-petani model seperti itu belum pernah merasakan gimana resistennya, endemiknya penyakit yang ada di lahan kita. Nanti jika penyakit itu sudah resisten, sudah
kebal, sudah endemik, maka kita akan kesusahan untuk baik olah lahan maupun saat merawat tanaman. Masukan saya, kasih jeda minimal 1 bulan. Kalaupun tidak ditanami apa-apa, biarkan rumputnya tumbuh dulu. Karena pada dasarnya lahan yang tumbuh rumput sangat rimbun, sangat subur, itu faktanya lahan itu jelas subur. Ya Mas Ucup ya. Dan saya kasih penjelasan juga untuk yang biasa memakai kompos. Jika kita memakai kompos saat olah lahan, terus dikasih jeda berapa hari untuk bisa tanam. Di sini saya tidak akan berbicara masalah berapa harinya, tapi akan saya kasih tanda-tandanya. Jika kita menggunakan kompos saat olah lahan, itu biarkan lahan kita sampai benar-benar ada tumbuh rumput di lahan kita. Jika lahan kita itu belum tumbuh rumputnya, maka pengomposan masih terjadi dan lahan kita itu masih mengeluarkan gas panas, uap panas kata Mas Ucup. Jadi rumput pun tidak mau tumbuh. Dan jika saat itu sampean sudah tanam, maka tanaman sampean akarnya akan bermasalah. Ingat, tanda-tanda setelah pengomposan, kapan tanam, tanda-tanda paling gampang yaitu sudah tumbuh rumputnya. Dan jika kita habis panen bawang merah terus kesusu tanam lagi, tergesa-gesa tanam lagi, itu hanya akan kuat 2-3 periode. Setelah itu tumbang. Itu pengalaman yang kita dapat dari teman-teman yang lainnya. Pertama tanam, kedua langsung gaspol, langsung tanami lagi. Ketiga langsung tanami lagi. Di saat masuk keempat, kelima, itu ada masalah di lahan kita. Tanam terus, bakal tumbang. Solusinya dibongkar. Nah, saya tidak mau solusi dibongkar. Ini lahan saya mulai 2014. Berarti berapa tahun Mas Ucup? 8 tahun. Jadi lahan ini sudah 8 tahun sama sekali belum saya bongkar. Tapi saya menggunakan cara-cara seperti itu tadi. Seperti ini. Jadi saya rotasi pakai tanaman kacang hijau, saya biarkan nanti kalau kacang hijaunya sudah tumbuh subur, rumput-rumputnya sudah tumbuh subur, kita spray pakai herbi, kita mix dengan decomposer untuk pengomposannya. Bisa dipahami Mas Ucup? Bisa. Oke, intinya yang pertama, kalau lahan sampean itu sudah resisten hama maupun penyakit, solusi yang paling gampang rotasi. Apa tidak ada solusi lain Mas Gusman? Ada, tapi butuh waktu yang lama juga, minimal 1 bulan, 1 bulan lebih lah untuk mensterilkan lahan kita. Karena sesuatu yang sifatnya instan itu kurang bagus guys. Jadi petani bawang merah itu harus santai, tenang, rileks, teliti. Seperti tanaman saya ini, kacang hijau ini memang dari awal saya nanam kacang hijau itu tidak ada pikiran nanti harus dipanen, enggak. Memang sudah diniati dibuat kompos. Dan itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau habis melakukan aplikasi kompos, baik itu pupuk organik padat atau dari daun-daunan atau dari yang lain, tunggu sampai ada tanda-tanda rumput itu sudah tumbuh di lahan kita, baru kita persiapan tanam. Jangan melakukan tanam sebelum ada tanda-tanda itu. Dan yang ketiga, kalau sudah masuk musim kemarau, pas tanam itu jangan pas habis bulan purnama. Jadi
seminggu setelah bulan purnama kita baru persiapan tanam. Tujuannya apa? Karena bulan purnama itu ngengat pada kawin, seminggu setelah bulan purnama ngengat itu akan terbang dan mencari lahan untuk menempatkan telurnya. Kalau ada pertanyaan, toh nanti kalau kita menghindari bulan purnama, kalau sudah ada tanamannya nanti juga ada bulan purnama lagi. Jawabannya, di saat ada bulan purnama lagi itu tanaman kita itu sudah usia minimal 20 up. Ya Mas Ucup ya, 20 up. Otomatis tanaman kita itu sudah kita lindungi dengan pestisida. Seperti itulah maksudnya. Kenapa saya itu bukan melarang, cuma ngasih informasi kalau bisa hindari tanam pas seminggu setelah bulan purnama. Pas seminggunya itu loh maksudnya. Setelah seminggu itu silahkan persiapan tanam. Itu karena jika kita tanam biasanya petani itu selama 1 minggu itu tidak ada persiapan nyeper, itu pasti. Kalau telur, kalau ngengat meletakkan telur di lahan kita itu akan kewalahan dari kecil. Itu alasan saya. Yang ketiga, kalau mau tanam bawang merah lagi setelah lahan kita itu kita tanami bawang merah, jangan lantas habis panen langsung rotari tanam lagi. Jangan ngikuti yang model seperti itu. Saya jamin yang model seperti itu pasti kalau tidak pemula itu petani amatiran. Maksudnya belum petani kawakan Mas Ucup. Kalau sudah senior saya yakin berpikir 1000 kali. Pasti dibiarkan dulu lahannya, sterilkan, baru nanti dimasukkan kompos atau apa, baru sebulan setelah itu persiapan tanam. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya informasikan. Kalau ada yang kurang paham atau belum paham, bisa ditanyakan di mana Mas Ucup? Ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kami dari tim Gusman Bojonegoro. Jika ada salah tutur kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.